Saya rasa, sayangnya, pandemi telah sedikit meredakan banyak hal. Dan meskipun kami sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Sang Ratu, kenyataannya hal itu tidak semudah yang diharapkan. Kami telah berusaha, tetapi situasinya memang masih penuh keterbatasan. Bisik-bisik sudah lama beredar di dalam istana Buckingham, jauh sebelum pengumuman resmi dibuat. Namun tak satu pun yang benar-benar siap menghadapi momen tersebut. Pangeran William secara diam-diam menyetujui sebuah perubahan besar dan tak terduga. Keputusan yang secara langsung membentuk ulang masa depan anak-anak Duchess Sophie. Para pengamat istana menggambarkan suasana saat itu begitu tegang dan penuh energi. Protokol berusia ratusan tahun tiba-tiba bertabrakan dengan keputusan modern yang sama sekali tak terduga. Sebagian pihak menyambut perubahan ini dengan antusias, sementara yang lain khawatir dampaknya bisa menjalar luas dan mengguncang fondasi monarki itu sendiri. Lalu, apa yang mendorong William untuk menyetujui perubahan gelar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Dan mengapa istana tampak gelisah hari ini? Selama berbulan-bulan, ketegangan tersembunyi telah mengendap di balik tembok istana. Namun kini meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari perkiraan siapapun. Satu langkah tunggal, cepat, terukur, dan syarat makna telah mengguncang istana Buckingham hingga ke intinya. Pangeran William, calon raja di masa depan, telah menyetujui perubahan status yang sebelumnya tak pernah dibayangkan akan ia ambil. Gelombang kejut ini bukan berpusat pada anggota kerajaan yang biasa mendominasi tajuk utama. Sebaliknya, sorotan jatuh pada dua sosok yang selama ini berada sedikit di luar pusat perhatian. Lady Louise Windsor dan adiknya, James, Earl of Wessex. Ini bukan sekadar penyesuaian administratif biasa. Ini adalah sinyal, sebuah pesan halus yang menunjukkan arah baru monarki di bawah kepemimpinan William saat ia semakin dekat dengan takhta. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan berjalan di atas garis tipis antara menjaga tradisi dan menyesuaikan diri dengan dunia modern yang tak lagi menerima aturan usang. Kini, dengan Raja Charles III menghadapi masalah kesehatan serius dan citra publik monarki yang terus berubah, William tampaknya siap mengubah aturan permainan. Di pusat perubahan ini, berdiri dua anggota kerajaan muda yang sebelumnya tak pernah diperkirakan akan ditarik ke jantung kekuasaan. Setidaknya belum sekarang. Lady Louise yang kini berusia 20 tahun dan James yang baru menginjak 16 tahun tumbuh jauh dari sorotan kamera. Orang tua mereka Pangeran Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, berjuang keras melindungi masa kecil anak-anaknya dari tekanan kehidupan kerajaan. Mereka menolak gelar HRH sejak kelahiran, memilih memberi anak-anak mereka sesuatu yang jarang ditawarkan oleh monarki. Kehidupan yang normal. Namun, masa privasi itu tampaknya akan berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Pengumuman terbaru dari Istana Buckingham memperjelas segalanya. Louis dan James tidak lagi dipandang sebagai kerabat junior semata. Mereka kini diakui sebagai bagian penting dari mesin monarki. Dengan persetujuan raja, Pangeran William mendorong rekomendasi resmi agar keduanya lebih terlibat dalam tugas-tugas kerajaan. Langkah yang membawa mereka lebih dekat ke pusat kekuasaan dibanding sebelumnya. Pernyataannya mungkin singkat, tetapi maknanya sangat besar. Ini menandai pergeseran nyata dari visi lama Raja Charles tentang monarki yang diperkecil. Selama bertahun-tahun, para pengamat kerajaan percaya masa depan hanya akan bertumpu pada Raja, Pangeran Wales, dan Pangeran George. Namun keadaan telah berubah, dan William, yang dikenal tegas saat tekanan meningkat, bertindak sebelum retakan semakin melebar. Sumber dalam istana membisikkan bahwa kondisi kesehatan Charles telah memaksa perubahan tanggung jawab yang cepat dan mendesak. Dengan sang raja mundur dari banyak agenda, beban William semakin berat. Ditambah keluarnya Harry dan Meghan, usia para bangsawan senior yang menua, serta sorotan publik yang makin tajam, monarki kini tampak kekurangan tenaga untuk menangani semua kewajibannya.
Menghadirkan Louis dan James ke depan bukan sekadar mengisi kekosongan. Ini mencerminkan cetak biru monarki baru, dibangun atas dasar loyalitas, kestabilan, dan dedikasi tenang yang selama ini ditunjukkan oleh orang tua mereka. Namun, tidak semua pihak menyambut keputusan ini dengan gembira. Sebagian pakar kerajaan menilai langkah ini bijak dan perlu, sementara yang lain memperingatkan bahwa hal ini bisa membuka pintu bagi perubahan gelar yang lebih dramatis di masa depan. Namun di balik semua perdebatan dan spekulasi, muncul satu pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Mengapa William memilih anak-anak Sophie? Dan mungkinkah keputusan ini menyimpan makna yang jauh lebih dalam dari yang terlihat? Tetaplah di sini untuk mengungkapnya. Bagaimana anak-anak Sophie perlahan menjadi bagian penting dari lingkaran masa depan monarki. Keputusan Pangeran William untuk secara diam-diam mendukung perubahan gelar bagi Lady Louise dan James, anak-anak Duchess Sophie, dan Pangeran Edward, mungkin tampak tenang di permukaan. Namun, di balik tembok istana, langkah ini merupakan salah satu manuver kekuasaan paling cerdas yang ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Publik mungkin melihatnya sebagai penyesuaian keluarga biasa, tetapi para sumber internal kerajaan memahami bahwa keputusan ini syarat makna. Langkah tersebut menunjukkan bagaimana William secara perlahan membentuk monarki yang kelak akan ia pimpin, serta mengapa ia memilih anak-anak Sophie untuk berada lebih dekat di lingkaran kepercayaannya. Selama bertahun-tahun, jumlah anggota kerajaan yang aktif menjalankan tugas terus menyusut. Generasi senior mulai mundur karena usia. Pangeran Harry dan Meghan memilih keluar, sementara skandal Pangeran Andrew menghancurkan masa depan cabang keluarganya. Akibatnya, William kini memiliki sistem pendukung yang semakin terbatas. Ia tidak mungkin menjalankan monarki seorang diri, dan kondisi kesehatan Catherine hanya menambah tekanan yang ia hadapi. Karena itu, William membangun lingkaran kecil dengan sangat selektif, berisi orang-orang yang ia percaya, hormati, dan andalkan di masa-masa sulit. Dalam diam namun pasti, lingkaran itu kini mencakup Lady Louise dan adiknya. Lady Louise selalu membuat William terkesan berkat kepribadiannya yang tenang, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Ia termasuk sedikit bangsawan muda yang tumbuh dekat dengan Ratu Elizabeth II, belajar langsung darinya, dan menghabiskan banyak waktu bersama sang ratu di Balmoral. William memahami betul nilai dari pengalaman tersebut, ya. Bagi William, Louis adalah penghubung langsung dengan kebijaksanaan ratu, nilai-nilainya, serta pemahaman mendalam tentang arti tugas kerajaan. Mendekatkan Louis bukan sekadar soal gelar, ini adalah upaya menghadirkan generasi baru yang membawa stabilitas. James, meskipun lebih muda, mewakili nilai yang tak kalah penting, loyalitas. Ia tidak pernah terlibat dalam drama atau konflik publik, selalu bersikap tenang, sopan, dan rendah hati, karakter yang sangat dihargai William. Monarki saat ini berada dalam kondisi rapuh, media sulit diprediksi, dan skandal bisa muncul kapan saja. William memandang anak-anak Sophie sebagai jangkar yang aman, orang-orang yang bisa ia percayai tanpa khawatir akan pengkhianatan atau kekacauan. Langkah ini juga memperkuat posisi politik William di dalam keluarga kerajaan. Dengan memberdayakan anak-anak Sophie, ia mengirim pesan jelas kepada bangsawan senior yang tersisa. Tim masa depan akan dibangun atas dasar kepercayaan, bukan sekadar status. Secara tidak langsung, hal ini mengurangi pengaruh Ratu Camilla, menyingkirkan putri-putri Pangeran Andrew ke pinggir, dan menegaskan bahwa generasi muda tidak akan dipilih berdasarkan aturan lama, melainkan berdasarkan loyalitas kepada kepemimpinan William. Pada saat yang sama, keputusan ini semakin mengukuhkan posisi Sophie sebagai salah satu sekutu terdekat William. Sophie selalu mendukung William dan Catherine, terutama selama masa-masa paling sulit mereka. William memandangnya bukan sekadar bangsawan senior, tetapi sosok yang benar-benar berkomitmen pada kelangsungan monarki. Mengangkat posisi anak-anaknya mencerminkan rasa terima kasih, strategi matang, dan perencanaan jangka panjang. Perubahan gelar ini mungkin terlihat sopan dan sederhana, tetapi di balik layar
Ini adalah bagian dari proses William dalam membangun fondasi bagi masa depan tahtanya. Semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa ini bukan hanya tentang keluarga Sophie. Ini adalah langkah persiapan menghadapi masa depan yang penuh badai, di mana William harus menentukan dengan cermat siapa yang berdiri di sisinya dan siapa yang harus menjaga jarak. Untuk memahami masa depan, kita perlu menengok masa lalu. Warisan Duke of Edinburgh telah membentuk monarki dan pengaruhnya masih terasa hingga kini. Tetap ikuti kisah ini, karena apa yang ia tinggalkan mungkin akan mengejutkan Anda. Kisah Lady Louise dan James tidak bisa dipisahkan dari sejarah luar biasa gelar ayah mereka, Duke of Edinburgh, salah satu gelar paling terhormat dalam keluarga kerajaan Inggris. Gelar ini syarat dengan warisan, tradisi, dan tanggung jawab yang berakar kuat sejak era Pangeran Philip. Selama lebih dari 70 tahun Philip memegang gelar tersebut dengan penuh dedikasi, meninggalkan jejak mendalam bagi monarki dan dunia. Ketika Pangeran Philip menikahi Putri Elizabeth pada tahun 1947, Raja George VI menganugerahkannya gelar Duke of Edinburgh sebagai penghormatan atas darah bangsawan Yunani dan Denmark yang ia miliki. Sejak saat itu, gelar tersebut identik dengan komitmen terhadap pengembangan pemuda, pendidikan, dan kepedulian lingkungan. Pencapaian terbesarnya, Duke of Edinburgh Award, telah membentuk kehidupan jutaan anak muda di seluruh dunia, menanamkan semangat ambisi, ketangguhan, dan pengabdian. Warisannya menjadi pedoman, tidak hanya bagi keluarga kerajaan, tetapi juga bagi generasi global. Wafatnya Pangeran Philip pada April 2021 mengguncang Istana Buckingham dan komunitas kerajaan. Gelar Duke of Edinburgh secara otomatis berpindah kepada putranya, Charles, yang saat itu menjabat sebagai Pangeran Wales. Namun, ketika Charles naik takhta pada September 2022, gelar tersebut kembali ke mahkota, menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi tentang siapa yang akan menyandang kehormatan bersejarah itu selanjutnya. Tradisi telah lama menunjuk Pangeran Edward, putra bungsu Philip, sebagai pewaris yang sah. Pada tahun 1949, Istana Buckingham bahkan menegaskan bahwa Philip dan Ratu Elizabeth menginginkan Edward menerima gelar tersebut ketika tersedia. Namun setelah Charles menjadi raja, keputusan itu tidak segera diambil. Selama 6 bulan, ia mempertimbangkan langkahnya dengan hati-hati. Laporan menyebutkan bahwa sang raja ingin merampingkan monarki dan enggan menyerahkan gelar bergengsi itu terlalu cepat kepada adiknya. Para pengamat kerajaan menunggu dengan cemas hingga akhirnya, pada 10 Maret 2023, Raja Charles III mengambil langkah mengejutkan namun tegas. Ia secara resmi menganugerahkan gelar Duke of Edinburgh kepada Pangeran Edward. Pengumuman yang bertepatan dengan ulang tahun Edward yang ke-59 itu menjadi kelegaan sekaligus kejutan besar bagi para pengamat kerajaan. Pernyataan resmi dari Istana Buckingham menyebutkan, Yang Mulia Raja dengan senang hati menganugerahkan gelar Duke of Edinburgh kepada Pangeran Edward bertepatan dengan ulang tahun ke-59 Yang Mulia. Gelar tersebut akan dipegang oleh Pangeran Edward sepanjang hidupnya. Bagi Edward, momen ini menjadi bentuk pengakuan yang tenang namun bermakna. Puluhan tahun mendukung kegiatan amal sang ayah serta menjalankan peran yang setia dan konsisten di dalam keluarga kerajaan akhirnya diakui secara resmi. Namun, keputusan ini juga membawa konsekuensi penting yang berdampak langsung pada anak-anak Wessex. Berbeda dengan kebanyakan gelar adipati yang bersifat turun-temurun, gelar Duke of Edinburgh tidak akan diwariskan kepada James setelah Edward wafat. Sebaliknya, gelar tersebut akan kembali kepada mahkota, sehingga raja di masa depan memiliki kewenangan untuk menugaskannya kembali. Para pakar kerajaan berspekulasi bahwa suatu hari nanti gelar ini bisa diberikan kepada Pangeran Louis, putra bungsu Pangeran William, dan Catherine, putri Wales, agar kehormatan tersebut tetap dekat dengan garis suksesi utama. Bagi James dan Lady Louise, situasi ini menempatkan mereka pada posisi yang unik. Mereka memiliki darah bangsawan, namun arah gelar dan peran masa depan mereka akan mengikuti jalur yang berbeda.
Anak-anak Wessex tetap merupakan pewaris dalam arti tersendiri, tetapi mereka hidup di tengah lanskap monarki yang terus berubah, di mana prestis, tradisi, dan strategi jangka panjang saling bertemu. Selama ini perhatian publik banyak tertuju pada Pangeran Edward, namun kini sorotan mulai beralih ke James Alexander Philip. Apa arti semua ini bagi Earl of Wessex yang masih muda? Dan bagaimana hal tersebut dapat membentuk masa depannya? Sementara Istana Buckingham secara perlahan bersiap memasuki era baru, perhatian mulai tertuju pada salah satu anggota termudanya yang selama ini jarang disorot, James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor, yang lebih dikenal sebagai James, Earl of Wessex. Di usia 16 tahun, James menempati posisi yang sensitif dalam hierarki kerajaan. Pada tahun 2024, ia berada di urutan ke-16 dalam garis suksesi. Penurunan yang cukup besar dibandingkan posisi ke-8 yang ia pegang saat lahir di masa pemerintahan Ratu Elizabeth II. Kehidupan James penuh dengan kontras. Ia lahir dalam lingkungan penuh privilege, namun sengaja dilindungi dari sorotan publik yang kerap mewarnai masa kecil banyak sepupunya. James lahir pada 17 Desember 2007 di Rumah Sakit Frimley Park, lokasi yang semakin sering dipilih keluarga kerajaan karena menawarkan privasi serta kemudahan akses dekat Buckshot Park. Berbeda dengan kelahiran bangsawan muda lainnya yang sangat dipublikasikan, kelahiran James dirayakan secara sederhana, mencerminkan keputusan orang tuanya untuk mengutamakan privasi. Secara teknis, berdasarkan Letters Patent tahun 1917, ia berhak menyandang gelar Pangeran James. Namun, Pangeran Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, memilih menggunakan gelar kehormatan Viscount Severn sebagai penghormatan terhadap warisan Wales milik Sophie. Pilihan ini menjadi sinyal jelas bahwa James akan dibesarkan dengan kebebasan lebih besar, jauh dari tekanan pengawasan publik yang selama beberapa generasi membayangi anggota keluarga kerajaan termuda. Sepanjang masa kecilnya, James menjalani kehidupan yang relatif jauh dari hiruk-pikuk media. Ia bersekolah di Eagle House School di Berkshire, sebuah sekolah persiapan ternama, sebelum melanjutkan ke Radley College di Oxfordshire, salah satu sekolah independen paling bergengsi bagi anak laki-laki di Inggris. Pendidikan selalu menjadi prioritas utama bagi orang tuanya yang berupaya memastikan anak-anak mereka tumbuh seimbang antara tanggung jawab kerajaan dan perkembangan pribadi. Meski dijauhkan dari sorotan kamera, James tidak sepenuhnya absen dari kehidupan publik. Penampilan penting pertamanya terjadi pada tahun 2016 saat ia ikut dalam prosesi kereta kuda di acara Trooping the Colour. Seiring waktu, ia hadir dalam berbagai momen penting keluarga kerajaan, mulai dari Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II pada 2022 hingga penobatan Raja Charles III pada 2023. Momen publik paling menyentuh dalam hidupnya terjadi pada September 2022. Setelah wafatnya Ratu Elizabeth II, James yang saat itu berusia 14 tahun, berdiri bersama kakaknya Louis dan 6 sepupu lainnya dalam penghormatan sunyi di sekitar peti jenazah sang nenek di Westminster Hall. Tindakan sederhana namun penuh makna itu menunjukkan kedalaman rasa tanggung jawab dan kedewasaannya, cerminan karakter yang dibentuk oleh loyalitas dan rasa hormat, bukan oleh pencarian perhatian. Kini, saat James mulai melangkah menuju usia dewasa, muncul pertanyaan besar. Peran apa yang akan ia ambil dalam monarki? Peralihan gelarnya menjadi Earl of Wessex menandakan pengakuan atas posisinya dalam kerangka kerajaan. Namun, pilihan untuk menggunakan gaya HRH ketika ia berusia 18 tahun pada Desember 2025 sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Para pengamat mencatat bahwa sifatnya yang tenang dan tertutup mencerminkan ayahnya, sehingga besar kemungkinan ia akan memilih peran yang lebih senyap dan mendukung, alih-alih menjadi bangsawan pekerja yang selalu berada di garis depan. Meski demikian, lingkungan di sekitarnya terus berubah. Keluarga kerajaan menghadapi tuntutan yang semakin besar dan Pangeran William mulai melibatkan generasi muda secara strategis. Dinamika baru ini berpotensi memengaruhi pilihan James di masa depan.
Apakah ia akan mengambil peran resmi dalam monarki atau melanjutkan jalur yang lebih pribadi dan tenang? Dikenal karena sikapnya yang penuh kehati-hatian dan kontribusi yang halus, satu hal menjadi jelas. Earl of Wessex secara perlahan namun pasti sedang membangun ruangnya sendiri di dalam monarki. Sebuah posisi yang menyeimbangkan kewajiban dengan jati diri pribadi, tradisi dengan cara pandang modern. Meskipun perjalanan James masih terus berkembang, perhatian Istana Buckingham kini mulai beralih ke sosok muda lainnya yang sedang naik daun, Lady Louise Windsor, seorang calon Duchess di masa depan, dan berbagai pertanyaan tersembunyi yang mungkin terungkap seiring kemunculannya. Sementara James, Earl of Wessex, dibesarkan dengan martabat yang tenang, Lady Louise Windsor perlahan muncul sebagai permata tersembunyi dalam keluarga kerajaan. Dengan keputusan Pangeran William untuk lebih melibatkan Louise dalam sorotan publik, banyak pihak mulai bertanya-tanya, mungkinkah bangsawan muda ini akan memegang peran yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan? Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten Windsor lahir secara prematur pada 8 November 2003 dalam kondisi yang penuh ketegangan. Ibunya, Sophie, saat itu bergelar Countess of Wessex, mengalami abrupsi plasenta secara mendadak yang memaksa dilakukan operasi sesar darurat di rumah sakit Frimley Park. Pangeran Edward yang sedang menjalankan tugas resmi segera kembali begitu menerima kabar tersebut untuk mendampingi keluarganya. Meski memulai hidup dalam situasi dramatis, Louise tumbuh menjadi pribadi yang tenang, anggun, dan penuh keteduhan, sifat-sifat yang kemudian membentuk karakternya dan menarik simpati para pengamat kerajaan. Hal yang benar-benar membedakan Louise adalah kerendahan hatinya. Tidak seperti banyak sepupunya, masa kecilnya dijalani jauh dari sorotan media yang konstan. Ia bersekolah di St. George's School di Windsor sebelum melanjutkan pendidikan ke St. Mary's School di Ascot, menjalani masa remajanya dengan sikap dewasa dan penuh keseimbangan. Salah satu hubungan paling berharga dalam hidupnya adalah ikatannya dengan kakeknya, Pangeran Philip. Di antara seluruh cucunya, Louise memiliki kedekatan paling kuat dengannya, terutama melalui kecintaan bersama pada olahraga berkuda kereta, sebuah bidang yang sangat didukung Philip sepanjang hidupnya. Sebagai simbol emosional dari ikatan tersebut, Louise mewarisi kuda poni dan kereta milik sang kakek, memperkuat hubungan mendalam yang mereka miliki. Meski kemunculan publiknya pada awalnya terbatas, setiap penampilan Louise selalu ditandai dengan keanggunan dan ketenangan. Dari Trooping the Colour hingga perayaan Platinum Jubilee, bahkan dalam upacara pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II, ia menunjukkan martabat yang diam namun mengesankan. Salah satu momen paling menyentuh terjadi saat vigil selama 15 menit dalam prosesi persemayaman sang ratu ketika Louise berdiri bersama adiknya James dan para sepupu kerajaan. Momen tersebut bersifat historis, intim dan sangat simbolis, menunjukkan rasa hormat serta cinta generasi muda kerajaan terhadap nenek mereka. Di luar tugas seremonial, Louise juga membangun pencapaian pribadi yang unik. Pada tahun 2022, ia menjadi anggota keluarga kerajaan pertama yang mengambil pekerjaan musim panas di sebuah pusat taman, langkah yang dipuji karena kesederhanaan dan kemandiriannya. Pada tahun yang sama, ia mulai menempuh pendidikan di University of St. Andrews, mengambil jurusan sastra Inggris, mengikuti jejak Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, sebuah keterkaitan yang menarik perhatian para pengamat kerajaan. Kemudian pada 2024, Louise bergabung dengan University Officer Training Corps, menandakan ketertarikannya pada disiplin, kepemimpinan, dan kemungkinan peran militer di masa depan. Jalur yang secara tradisional diperuntukkan bagi bangsawan senior yang aktif. Dengan keputusan terbaru Pangeran William untuk meningkatkan perannya, spekulasi pun berkembang bahwa suatu hari Louise mungkin akan menyandang gelar tersendiri, bahkan berpotensi menjadi seorang Duchess. Sebagai cucu Ratu Elizabeth II, Louise menempati posisi yang langka dan strategis dalam struktur monarki. Sementara James kelak harus menentukan pilihan terkait status kerajaannya sendiri, Louise, yang kini berusia 18 tahun, memiliki kesempatan untuk menegaskan haknya
dan mungkin mengambil peran yang memadukan modernitas dengan tradisi kerajaan. Kini, perjalanan Louis dalam keluarga kerajaan memasuki babak yang semakin menarik. Satu pertanyaan besar pun muncul. Peran apa yang akan dimainkan ibunya, Sophie, dalam membentuk masa depan putrinya? Tetaplah bersama kami saat kita menelusuri kisah yang penuh daya tarik ini. Saat membahas James dan Louis, mustahil mengabaikan sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk masa kecil mereka. Ibu mereka, Sophie, Duchess of Edinburgh. Perjalanannya di dalam keluarga kerajaan tidak ditandai oleh sensasi besar atau sorotan tajam, melainkan oleh ketekunan yang tenang, loyalitas yang tak tergoyahkan, dan reputasi yang dibangun melalui dedikasi konsisten. Sejak menikah dengan Pangeran Edward pada tahun 1999, Sophie perlahan namun pasti menjadi salah satu anggota monarki yang paling dipercaya dan dihormati. Bahkan, banyak sumber internal menyebutnya sebagai salah satu orang kepercayaan terdekat Ratu Elizabeth II pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya. Hubungan mereka melampaui sekadar kewajiban formal. Ia dibangun atas dasar saling percaya dan pengabdian yang tulus. Sophie dan sang ratu kerap menghabiskan sore bersama di Kastil Windsor, menikmati teh sambil terlibat dalam percakapan panjang dan penuh makna tentang keluarga, tanggung jawab kerajaan, serta keseimbangan rapuh yang diperlukan untuk menjaga monarki di tengah dunia yang terus berubah. Momen-momen pribadi ini menegaskan betapa besar kepercayaan Ratu mendiang kepada Sophie, terutama dalam hal memberi pandangan mengenai generasi muda keluarga kerajaan. Selama bertahun-tahun, dedikasi Sophie yang tak tergoyahkan terhadap kegiatan amal, tugas diplomatik, dan kewajiban kerajaan membuatnya dihormati. Semua dilakukan tanpa mencari sorotan publik. Berbeda dengan beberapa anggota keluarga lain yang kerap memicu kontroversi, Sophie justru membangun reputasi sebagai sosok yang dapat diandalkan dan penuh keanggunan. Namun, di balik pengaruh dan pengabdiannya, ada satu gelar yang tak pernah ia sandang. Gelar yang seandainya dimiliki, bisa sepenuhnya mengubah posisi publiknya. Dalam sebuah pengungkapan yang memikat para pengamat kerajaan, terungkap bahwa Pangeran Edward semula direncanakan menjadi Duke of Cambridge saat pernikahannya pada tahun 1949. Gelar yang pada akhirnya diberikan kepada Pangeran William dan Catherine. Duke of Cambridge telah lama dikenal sebagai salah satu gelar paling bergengsi dan bersejarah dalam aristokrasi Inggris, membawa visibilitas tinggi serta tanggung jawab besar. Namun jalan Edward mengambil arah tak terduga, terinspirasi secara unik oleh sebuah film. Menurut sumber istana, Edward tengah menonton Shakespeare in Love, yang menampilkan tokoh bergelar Earl of Wessex. Terpikat oleh bunyi gelar tersebut, Edward dikabarkan meminta izin Ratu Elizabeth II untuk menggunakannya. Dalam sebuah momen kelonggaran yang jarang terjadi, sang ratu menyetujuinya, dan Edward serta Sophie pun menjadi Earl dan Countess of Wessex. Meski saat itu tampak sepele, keputusan ini pada akhirnya membentuk arah perjalanan mereka di dalam keluarga kerajaan. Dengan tidak menyandang gelar Duke dan Duchess of Cambridge, Edward dan Sophie terhindar dari sorotan tajam yang biasanya menyertai gelar bergengsi tersebut. Hal ini memberi mereka ruang untuk membangun kehadiran yang stabil dan dihormati selama bertahun-tahun. Puluhan tahun kemudian, perjalanan kerajaan mereka seolah kembali ke titik awal. Edward dan Sophie baru-baru ini diangkat menjadi Duke dan Duchess of Edinburgh. Gelar yang menghormati warisan Pangeran Philip dan membawa makna serta pengakuan baru. Pengangkatan ini bukan sekadar seremoni. Ia mencerminkan pengakuan keluarga kerajaan atas dedikasi Sophie selama puluhan tahun dan jalur hidup Edward yang ditempuh dengan penuh pertimbangan. Bersama-sama, mereka menavigasi tekanan rumit antara tugas publik, kehidupan pribadi, dan loyalitas keluarga, membentuk bukan hanya kisah mereka sendiri, tetapi juga lingkungan tempat James dan Louis tumbuh saat ini. Dan ketika keluarga kerajaan menatap masa depan, satu pertanyaan tetap menggantung. Bagaimana warisan sang ratu dan peninggalan yang disusunnya dengan cermat akan terus membentuk monarki? Dan pilihan siapa yang akan meninggalkan jejak paling abadi?
Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana wasiatnya membentuk ulang keluarga kerajaan. Saat Istana Buckingham menyesuaikan diri dengan perubahan gelar yang baru, disetujui oleh Pangeran William, lapisan lain dari transisi kerajaan masih diselimuti kerahasiaan, warisan Ratu Elizabeth II. Meski perhatian publik tertuju pada generasi muda yang mulai mengambil peran di hadapan umum, wafatnya sang ratu menandai perubahan yang jauh lebih mendalam, menyentuh soal warisan, kekayaan, dan pelestarian tradisi kerajaan dengan penuh kehati-hatian. Kepergiannya bukan sekadar menutup satu bab. Ia membuka keseimbangan yang rapuh antara menghormati masa lalu dan menyiapkan masa depan monarki. Ratu Elizabeth II, penguasa terlama dalam sejarah Inggris, memegang mahkota selama 70 tahun. Melintasi perang, perubahan sosial, dan pergeseran sikap publik terhadap monarki, ia menjadi jangkar yang kokoh. Dengan kepergiannya, monarki berada di persimpangan, menavigasi dunia, di mana tradisi dan modernitas bertemu di bawah pemerintahan Raja Charles III. Di tengah pemakaman kenegaraan, penghormatan, dan duka global, satu pertanyaan diam-diam mendominasi lorong-lorong istana. Bagaimana wasiat dan kekayaan pribadinya akan dikelola? Berbeda dengan wasiat biasa, surat wasiat seorang penguasa secara tradisional disegel demi melindungi privasi keluarga dan stabilitas institusi. Praktik ini bermula pada tahun 1911 ketika wasiat Pangeran Francis of Teck disembunyikan untuk mencegah skandal publik. Sejak itu, lebih dari 30 wasiat kerajaan, termasuk milik Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, yang disegel selama 90 tahun, tetap dirahasiakan. Wasiat Ratu Elizabeth II mengikuti tradisi yang sama, tanpa pengungkapan publik mengenai pembagian kekayaan pribadi, properti, atau pusaka berharganya. Namun sejarah dan presiden memberikan petunjuk tentang bagaimana aset-aset sang ratu kemungkinan besar dikelola. Meskipun Crown Estate dengan nilai sekitar 16 miliar pound tetap menjadi milik institusi monarki, kekayaan pribadi ratu yang diperkirakan antara 370 hingga 500 juta pound merupakan kepemilikan pribadi. Properti seperti Sandringham dan Balmoral bersama koleksi perhiasan bersejarahnya diperkirakan akan diwariskan sesuai dengan adat dan tradisi kerajaan. Ketika Raja Charles III mulai menjalankan perannya, semakin jelas bahwa persoalan warisan bukan semata soal harta. Ini adalah tentang menjaga dan melindungi warisan monarki. Setiap keputusan, mulai dari pembagian properti hingga suksesi gelar, mencerminkan visi jangka panjang demi stabilitas dan pengaruh keluarga kerajaan. Beberapa warisan bersifat langsung dan tak terbantahkan. Raja Charles III secara otomatis mengambil alih Duchy of Lancaster yang bernilai lebih dari 600 juta pound, memastikan kemandirian finansialnya sebagai penguasa. Pangeran William sebagai pewaris baru menerima Duchy of Cornwall dengan nilai lebih dari 1 miliar pound yang menjadi sumber pendapatan utama bagi Pangeran Wales. Properti pribadi seperti Sandringham dan Balmoral memiliki makna emosional dan historis yang mendalam. Laporan menyebutkan bahwa Charles mewarisi keduanya, dengan kemungkinan Sandringham kelak akan diteruskan kepada William. Sementara itu, Balmoral tetap menjadi tempat peristirahatan keluarga yang menghormati warisan kerajaan Skotlandia. Koleksi perhiasan pribadi ratu, lebih dari 300 item, termasuk tiara, bros, dan kalung, juga dibagikan dengan sangat hati-hati. Ratu Camilla dilaporkan menerima beberapa perhiasan penting untuk menjaga kesinambungan tradisi, sementara Catherine, Putri Wales, dan Putri Charlotte mewarisi perhiasan yang memiliki nilai historis dan emosional yang tinggi. Dengan demikian, warisan sang ratu tetap berada dalam garis suksesi langsung. Bahkan Pangeran Harry, meskipun telah mundur dari tugas-tugas kerajaan, kemungkinan tetap menerima kenang-kenangan pribadi. Namun warisan finansial besar seperti Duchy of Cornwall diperuntukkan bagi mereka yang menjalankan peran aktif dalam monarki.
Lebih dari sekadar harta atau kepemilikan, warisan terbesar Ratu Elizabeth II adalah nilai pengabdian, ketangguhan, dan kesinambungan di bawah pemerintahan Raja Charles III. Dan saat Pangeran William bersiap untuk perannya di masa depan, keputusan-keputusan ini memastikan monarki tetap bertahan di dunia yang semakin mempertanyakan relevansinya. Setiap gelar, properti, dan pusaka telah diatur dengan cermat demi menjaga stabilitas dan membentuk persepsi publik terhadap keluarga kerajaan.